Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Akuntansi hijau itu apa sih? Akuntansi hijau adalah istilah yang mengacu pada upaya para peneliti, organisasi profesional, lembaga pemerintah mendorong perusahaan untuk berpartisipasi secara proaktif dalam pembersihan dan pelestarian lingkungan. Elkington 1998 menciptakan istilah triple bottom line, yaitu untuk mengusulkan bahwa sebagai ukuran keberhasilan pelaporan keuangan harus melampaui laba bersih konvensional dan juga harus menyertakan data kinerja sosial dan lingkungan. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dampak lingkungan yang dapat diukur secara finansial yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun keuangan 2008 dan 2009. Akuntansi lingkungan bertujuan untuk menentukan biaya dan manfaat lingkungan bagi organisasi, seperti penghitungan biaya energi, pembuatan limbah, manfaat dari produk ramah lingkungan, serta dampak eksternal pada lingkungan alam terkait penggunaan sumber daya dan pembangkitan emisi dan limbah. Konsep transaksi akuntansi terikat pada gagasan biaya privat, yang menyebabkan tidak dikenalinya banyak biaya sosial seperti polusi udara, air, tanah, dan kerusakan ekologis oleh proses akuntansi. Nah, biaya lingkungan merupakan komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam akuntansi lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada biaya eksternal dan yang kedua ada biaya internal. Biaya internal terdiri dari komponen biaya kompensasi, biaya tersembunyi, biaya kontingensi, dan biaya citra. Lanjut ke biaya eksternal. Biaya eksternal ini termasuk ke dalam degradasi lingkungan yang bukan tanggung jawab perusahaan dan dampak negatif pada manusia, properti, dan kesejahteraan tanpa kompensasi hukum. Jadi teman-teman, sistem akuntansi biaya lingkungan didasarkan pada analisis sebab akibat yang sistematis, di mana biaya terkait dengan keluaran seperti emisi, pembuangan limbah, dan air limbah dibebankan pada masukan yang menyebabkannya. Dalam perspektif Eropa tentang akuntansi lingkungan, Uni Eropa memiliki arahan tentang laporan keuangan konsolidasi yang harus dibuat oleh perusahaan yang terdaftar. Sejak 2005, perusahaan Uni Eropa harus mengikuti standar pelaporan keuangan internasional yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Keuangan Internasional. Masalah kontroversial seperti akuntansi lingkungan tidak selalu diakui oleh standar nasional dan badan akuntansi profesional. Komisi Eropa juga mengidentifikasi masalah seperti pengungkapan akuntansi lingkungan yang kurang memadai. Kurangnya pedoman yang diselaraskan dapat menghambat pembandingan perusahaan atau penilaian risiko lingkungan. Rekomendasi Komisi Eropa menekankan pentingnya memasukkan elemen lingkungan dalam laporan keuangan, termasuk kewajiban dan pengeluaran lingkungan. Semua elemen ini harus diungkapkan dalam laporan tahunan, sejauh yang material terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun perspektif komparatif standar pelaporan keuangan dan internasional dan standar akuntansi nasional, konvergensi internasional seringkali difokuskan pada ciri-ciri mendasar sistem akuntansi. Para peneliti akhirnya menemukan diri mereka mendiskusikan implikasi dari satu sistem nasional yang termasuk dalam paradigma Anglo-Saxon atau kontinental. Kelompok yang paling homogen diyakini terbentuk dari negara-negara yang termasuk dalam sistem kontinental, terutama karena penggabungan arahan UA, khususnya Jerman, Prancis, Australia, dan Belgia. Akuntansi Anglo-Saxon digunakan untuk merujuk pada pendekatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang seharusnya umum di Inggris dan Irlandia, Amerika Serikat, dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya termasuk Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Aspek metodologi. Di dalam aspek metodologi terdapat perumusan hipotesis. Di dalam perumusan hipotesis, penelitian ini menggunakan metode desain campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu atau dua tahap proses penelitian. Hipotesis utama penelitian ini didasarkan pada literatur yang menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan sebagian besar sukarela. Analisis akan dilakukan terhadap inersia pelaporan yang menyebabkan ketidakpastian waktu dalam perilaku pelaporan perusahaan. 1. Aset dan investasi lingkungan. Ada beberapa aset yang dibeli oleh perusahaan bukan karena akan memberikan keuntungan langsung, tetapi karena alasan keselamatan atau lingkungan. Aset-aset ini tetap penting karena jika tidak ada, maka operasi perusahaan lainnya mungkin akan terganggu, meskipun aset tersebut hanya untuk aksesoris untuk operasi utama.
Selanjutnya, ada beberapa pilihan aset lingkungan. Yang pertama, Anglo American, yaitu perusahaan nantinya akan mengeluarkan dananya untuk rehabilitasi lingkungan. Yang kedua, ada Antofagasta, yaitu investasi yang dikeluarkan dalam operasi pertambangan grup dalam bentuk reboisasi, pemantauan lingkungan, arkeologi, dan rencana pengelolaan satwa liar. Yang ketiga, ada Exestrata, yaitu investasi untuk mengembangkan teknik penangkapan metana yang lebih baik, dan masih banyak pilihan aset lingkungan lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan untuk penghentian operasional, pembongkaran, dan pemulihan. Jadi, penyisihan restorasi lingkungan itu dicatat ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan restorasi, rehabilitasi, dan pekerjaan lingkungan ketika gangguan lingkungan itu disebabkan oleh pengembangan atau produksi yang sedang berlangsung di lokasi perusahaan. Selanjutnya ada ketentuan dan kewajiban lingkungan lainnya. Kategori ini dicatat sesuai dengan IAS 37 penyisihan, kewajiban bersyarat, dan aset bersyarat. IAS 37 mengusulkan definisi beberapa elemen yang berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Provisi adalah liabilitas yang nilai dan tanggal pembayarannya tidak pasti dan diakui pada saat yang pertama entitas mempunyai liabilitas jangka pendek, misalnya liabilitas lingkungan hidup yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, ada perkiraan arus keluar manfaat ekonomi masa depan dalam kondisi tersebut. Yang ketiga, kesimpulan yang masuk akal dapat dibuat mengenai kewajiban tersebut. Namun, perusahaan telah menerbitkan kebijakan lingkungan yang menyatakan semua biaya pemulihan akibat dari kerusakan lingkungan akan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Donasi, sponsor, pajak, dan denda. Sumbangan sukarela dan sponsor lingkungan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan alam. Di sisi lain, denda dan pajak yang dibayarkan bertujuan untuk lingkungan yang diungkapkan dengan cara menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap citra publik perusahaan. Inersia pelaporan adalah fenomena yang menjelaskan kurangnya variabilitas dalam kualitas dan kuantitas pengungkapan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2005, perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Uni Eropa diharuskan untuk memberikan satu set laporan keuangan sesuai dengan IFRS. Laporan lingkungan tidak membaik seiring berjalannya waktu, terutama karena memiliki kelembaman yang enggan diatasi oleh perusahaan. Kelembaman ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, yaitu perusahaan konsisten dalam pola dan konten laporan keuangan dan keberlanjutan tahunan untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Yang kedua, perlindungan lingkungan di perusahaan terkadang minim karena sistem manajemen lingkungan tak mencukupi untuk informasi yang relevan. Yang ketiga, karakteristik utama dari beberapa elemen akuntansi adalah ketentuan untuk penghentian operasional, pembongkaran, dan restorasi lokasi. Penelitian ini membahas perbedaan budaya akuntansi lingkungan antara Prancis dan Inggris yang mewakili paradigma akuntansi kontinental dan Anglo-Sakson. Dengan sampel 93 perusahaan, 46 dari Prancis dan 47 dari Inggris. Selama 4 tahun 372 observasi, penelitian ini mengkaji 5 elemen akuntansi lingkungan yang pertama aset dan investasi lingkungan, ketentuan pembongkaran dan penghentian operasional, kewajiban lingkungan lainnya, pengeluaran lingkungan, serta sumbangan, sponsor, pajak, dan denda. Uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan kedua sampel hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam pengungkapan lingkungan antara kedua negara. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Inggris lebih banyak mengakui elemen lingkungan dalam laporan keuangan dibandingkan perusahaan Prancis. Meskipun keduanya mengikuti IFRS, perbedaan ini dipengaruhi oleh budaya akuntansi, di mana Inggris lebih selaras dengan IFRS, sedangkan Prancis cenderung konservatif dengan mencatat risiko dan biaya lebih tinggi. Frekuensi pengeluaran lingkungan seperti litigasi dan biaya operasional tidak berbeda signifikan. Pengeluaran untuk perlindungan lingkungan mengurangi pajak dan denda, sementara faktor seperti industri dan usia perusahaan juga memengaruhi pelaporan. Dengan perusahaan lebih tua, konservatif, standar nasional dan sektor industri membuat keterbandingan antar perusahaan lebih sulit.
dan baik Inggris maupun Prancis belum sepenuhnya menerapkan rekomendasi Komisi Eropa. IFRS juga belum mengatur secara spesifik investasi dan pengeluaran lingkungan, sehingga integrasi antara sistem manajemen lingkungan dan akuntansi keuangan diperlukan agar risiko dan biaya lingkungan tercermin dalam kinerja perusahaan. Nah, maka dapat disimpulkan kontribusi dari studi ini ada 3. Yang pertama, kami telah merancang penilaian kualitatif terhadap elemen akuntansi lingkungan yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan dan keberlanjutan tahunan dari 100 perusahaan di Eropa. Kedua, kami telah memberikan bukti kuantitatif tentang keberadaan fenomena yang disebut dengan inersia pelaporan, yang menghasilkan kualitas elemen akuntansi lingkungan yang tidak berubah dengan seiring waktu berjalan. Yang ketiga, kami melakukan uji statistik yang bertujuan untuk menggambarkan besarnya pengaruh standarisasi nasional terhadap kebijakan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan Prancis dan juga Inggris. Namun, baik dari sisi kualitatif penyelidikan kami maupun dari bukti kuantitatif, fenomena ini tampak sangat relevan untuk akuntansi lingkungan. Inersia pelaporan mengacu pada pendekatan tertentu terhadap pelaporan lingkungan perusahaan, di mana perusahaan menggunakan frasa dan juga paragraf yang dibuat sebelumnya untuk melakukan elemen moneter yang hampir sama tahun demi tahun untuk jangka waktu yang lama. Mengenai ketentuan lingkungan untuk decommissioning dan juga restorasi situs yang secara tradisional, termasuk dalam paradigma Anglo-Saxon, perusahaan-perusahaan Inggris ini mengungkapkan informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada rekan-rekan mereka di kontinental. Sementara, mengenai masalah biaya lingkungan yang beragam, pola pelaporannya berbeda-beda.